Saudara-saudara, bagaimana kabar hari ini? Perjalanan keseharian kita apakah lebih mudah atau justru semakin sulit? Apapun yang kita rasakan, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan terus dan tetap menyertai hidup kita. Setiap saat, setiap hari, tak pernah berhenti sedetik pun. Oleh karena itu, sambil bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, mari kita sujud menyembahnya, seraya menyanyikan PKJ 58, Semua yang Tercipta. Jemaat yang terkasih, kebaktian ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Harus kita akui bahwa menyatakan, melakukan, dan membawa kebenaran Kristus di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita, terutama kepada yang belum mengenal kebenaran Kristus, tidaklah mudah. Hal ini bisa menimbulkan dilema besar di dalam hati kita. Di satu sisi kita tahu bahwa sesuatu yang benar harus disampaikan. Namun di sisi lain kita juga memiliki perasaan takut atau khawatir untuk menyatakannya. Tak heran jika ketidakbenaran justru semakin tumbuh subur karena banyak orang yang memilih untuk menjadi silent majority atau memilih diam terhadap ketidakbenaran, hanya karena rasa takut dan khawatir. Namun, pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini dengan tema "Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus" akan menolong kita untuk keluar dari dilema tersebut. Melalui sebuah jalan spiritualitas dan di dalam pengajaran iman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menjadi senjata-senjata kebenaran. Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia.
akan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan doa secara pribadi. Inilah pengakuan dosa kami secara pribadi ya Tuhan. Sebagai umat-Mu, ampunilah kami karena di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami merasa gentar dan khawatir menghadapi tantangan untuk menyatakan kebenaran Kristus kepada masyarakat di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami tidak menjalankan tugas panggilan kami sebagai saksi Kristus. Kami lebih sering memilih berdiam diri, bahkan menghindar untuk melakukan apa yang benar di tengah situasi yang tidak benar. Kebenaran yang seharusnya kami beritakan, telah kami simpan di bawah lidah yang keluh, karena kami hanya mencari aman bagi diri kami sendiri. Ampuni kami ya, yang tidak menyadari akan besarnya kasih-Mu dan besarnya kesetiaan-Mu di dalam menyertai dan melindungi kami. Kami juga kurang memperdulikan sesama kami yang sedang mengalami penderitaan, yang membutuhkan pertolongan, namun kami sibuk dengan kehidupan kami sendiri, sehingga cara hidup kami tidak mencerminkan kasih-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan barulah hidup kami seturut dengan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Marilah kita ungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 201, Sering Kutanya Pada Diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang mana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Jikalau hariku makin senja, jiwaku letih, tubuhku lemah,
yang terkasih, inilah berita anugerah dari Tuhan berdasarkan surat Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Yang menyatakan demikian. Di dalam Dia, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita sekalian. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang dalam kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan sial kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan atas setiap kami. Dan kalau pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ibadah secara online, kami meyakini bahwa ini juga karena perkenanan Tuhan. Terlebih dari semuanya itu ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar serta kami renungkan ini, boleh menambah kuat iman percaya kami kepadamu di tengah situasi yang tidak menentu ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab berdasarkan Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka,
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau membaca dan memelihara firman serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebuah film berjudul Silence tayang tahun 2016. Film ini diangkat dari sebuah novel karya Susaku Endo, seorang penulis Jepang yang beragama Katolik. Susaku Endo mengangkat sebuah kisah bagaimana kekristenan, dalam hal ini Katolik, masuk ke negeri Jepang pada abad 17. Pada waktu itu, Bapak Ibu, tidak semudah sekarang untuk memasuki Jepang. Sangat sulit. Bahkan para penginjil yang diutus dari Eropa ketika masuk ke Jepang harus dengan sembunyi-sembunyi. Karena pada waktu itu pemerintah Jepang melarang berbagai bentuk kekristenan di dalam negerinya. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika mereka mencoba menginjili di tanah Jepang, mereka harus bersembunyi. Mereka harus sebisa mungkin tidak diketahui oleh orang banyak. Karena ketika ketahuan, mereka akan disiksa. Dan bahkan disiksa sampai mati. Nah, ketika orang-orang Jepang belajar tentang Kristus, mengenal Kristus, mereka mau percaya. Namun untuk mempertahankan iman yang baru saja mereka pelajari itu, tantangannya tidak mudah. Karena mereka langsung diperhadapkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Di dalam film itu dan juga novel berjudul Silence, dikatakan bahwa orang-orang Jepang yang didapati memiliki simbol-simbol kekristenan atau gambar salib, atau gambar muka Tuhan Yesus, mereka akan dihukum. Mereka akan dipaksa untuk meludahi atau menginjak benda-benda itu. Lalu kemudian mereka akan selamat jika melakukan itu. Tetapi jika tidak, kalau mereka menolak untuk menginjak dan meludahi barang-barang dengan kekristenan itu, mereka akan dihukum. Ada yang dihukum dengan dilepas di laut, disalib di laut, dibiarkan terkena ombak, dibiarkan kepanasan, kehausan, dan kelaparan hingga akhirnya mati. Ada juga yang disiksa, dibunuh di tempat. Ada juga yang mengalami penyiksaan-penyiksaan yang tidak mungkin saya ceritakan di sini karena pasti banyak disensor. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam cerita itu, di dalam film dan juga novel itu, dikisahkan ada seorang bernama Kichijiro. Seorang Jepang yang rindu sekali untuk belajar tentang Yesus, namun berkali-kali ketika dia diperhadapkan dengan pemerintah Jepang,
dia menyangkali imannya. Berkali-kali dia harus meludahi salib. Berkali-kali dia harus menginjak wajah Tuhan Yesus. Namun berkali-kali juga dia berusaha mencari penginjil, mencari pada para frater untuk kemudian meminta pengampunan darinya. Namun di akhir kisah, Bapak Ibu, ia tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Ia tidak benar-benar mendasarkan imannya kepada Yesus. Dia menyerah dengan keadaan. Sementara itu, seorang penginjil dari Eropa bernama Father Rodriguez, ia berusaha untuk tetap bertahan di Jepang. Walaupun ia harus menyaksikan dengan kepalanya sendiri, dengan matanya sendiri, bagaimana orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat harus menderita, harus disiksa, harus mati. Dan melihat banyaknya orang-orang yang menanggung penderitaan itu, Frater Rodriguez bertanya, mengapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak akan menceritakan lebih lanjut dari film ini, tetapi saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa inilah kehidupan yang sudah Tuhan Yesus peringatkan kepada kita lewat bacaan Injil kita tadi. Inilah kehidupan yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa inilah kehidupan yang penuh dengan ancaman dan penderitaan dan tidak seorang pun luput dari semuanya itu, apalagi seorang pengikut Kristus. Kenapa seperti itu? Kenapa seorang pengikut Kristus atau banyak pengikut Kristus harus menderita? Karena harus kita ketahui bahwa apa yang Yesus tawarkan kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, dan saya, adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dunia ini tawarkan. Kristus menawarkan satu cara hidup yang berbeda sekali dengan bagaimana cara dunia menilai hidup. Sehingga maka dari itu, tidak sedikit ancaman kita terima. Tidak sedikit olok-olokan yang kita terima. Tidak sedikit penghinaan yang harus kita tanggung sebagai orang Kristen. Dan banyak tantangan yang lain. Karena kita harus tahu bahwa orang yang sudah nyaman dengan gaya hidup yang ada di dunia ini, dengan bagaimana dunia ini menilai dan menjalani hidup, maka menjadi pengikut Yesus adalah sebuah kehinaan. Maka dari itu kita semua memang diperhadapkan dengan dunia yang seperti ini. Dunia yang penuh dengan ancaman. Dunia yang sering sekali menolak apa yang Kristus tawarkan. Dunia yang juga pastinya menolak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun Bapak Ibu, dalam bacaan Injil kita, Tuhan Yesus tidak hanya menyodorkan hal-hal yang pahit, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan Yesus juga mencoba untuk membayangkan bagaimana rasanya hidup di dalam pemeliharaan Allah Bapa sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita ini lebih berharga dari banyak burung pipit. Rambut di kepala kita Tuhan tahu. Itu menunjukkan bahwa setiap kita begitu berharga di mata Tuhan. Namun kita tidak serta-merta lepas dari yang namanya penderitaan, lepas dari yang namanya penolakan. Tetapi dengan meyakini bahwa kita berharga di hadapan Allah, kita dimampukan untuk tetap bertahan dalam situasi ini. Namun pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa kuatkah kita bertahan di tengah situasi seperti sekarang ini? Kalau dulu abad 17 di Jepang, ada banyak orang yang kemudian menyerah karena tidak tahan, tidak kuat dengan penderitaan yang ada. Tetapi kita tahu sekarang bahwa di Jepang kekristenan pun muncul dan cukup banyak jumlahnya. Namun tantangan itu tidak berhenti sampai di situ. Tantangan itu, penolakan itu, penderitaan itu, penganiayaan itu juga tetap terjadi pada zaman kita sekarang ini. Lalu apakah kita benar-benar kuat, Bapak Ibu? Apakah kita benar-benar kuat menjalani itu? Apakah kemudian kita dengan yakin dan sukacita menyanyi, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sanggupkah Bapak Ibu untuk menyatakan apa yang baru saja kita nyanyikan tadi? Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya meskipun saya susah, meskipun saya menderita dalam dunia. Bapak Ibu sanggupkah untuk tetap mengikuti Yesus? Karena buktinya ketika dihadang oleh corona dan mengharuskan kita karantina, membatasi gerak-gerik di rumah, membatasi diri kita ketika kita ada di luar rumah, banyak orang Kristen yang kemudian, Tuhan saya nggak tahan. Tuhan kami nggak kuat. Tuhan kenapa corona harus terjadi? Tuhan apa maksud Tuhan dari semua ini? Lalu kemudian kita bertanya-tanya. Lalu sekarang saya mau tanya kepada kita semua, kuat nggak sih kita menghadapi situasi seperti sekarang ini? Dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid lewat Injil yang baru saja kita baca. Apakah kita kuat? Apakah kita cukup mampu untuk menghadapi semuanya? Apakah kita sebagai orang Kristen benar-benar yakin bahwa kita ini dipelihara oleh Allah? Corona 3 bulan udah teriak-teriak gak kuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa kategori orang terkait dengan bagaimana cara dia menjalani hidup dan bagaimana cara ia menghadapi kematian. Kelompok orang yang pertama, Bapak Ibu, orang yang berani mati tapi takut hidup. Orang yang berani mati tapi takut hidup. Mereka akan berkata seperti ini, ngapain saya hidup susah, menderita? Lebih baik saya mati saja, tenang. Gak ada masalah, gak ada persoalan, selesai semuanya. Ini adalah golongan orang yang berani mati, tapi takut hidup. Lalu golongan yang berikutnya adalah golongan yang berani hidup. Berani hidup, tapi takut mati. Saya takut kalau mati sekarang. Saya takut mati, karena masih banyak hal yang belum saya lakukan. Masih banyak hal yang belum saya capai. Masih banyak hal yang belum saya tuntas kerjakan. Masih banyak urusan yang belum selesai. Jadi saya takut kalau mati dalam waktu dekat ini. Dia berani hidup, tetapi dia takut mati. Ada juga orang, kelompok orang yang takut hidup, tapi gak berani mati. Orang yang takut hidup dan gak berani mati akan mengatakan seperti ini. Sekarang ini serem ya, mau kemana-mana takut, mau kemana-mana jadi gak berani, mau sentuhan sama orang jadi parno sendiri. Tapi kalau mati sekarang juga kasihan, mati sekarang tuh mengerikan. Udah dibilangnya nanti corona lah matinya, lalu ketika dimakamkan gak ada yang nganterin, keluarga gak boleh datang, aduh kasihan banget deh, aduh gimana ya. Orang yang takut hidup tapi nggak berani mati. Sementara yang terakhir, golongan yang terakhir Bapak Ibu, adalah mereka yang berani hidup dan siap mati. Mereka akan berkata seperti ini, hidup dan mati itu kehendak Tuhan. Kita selagi mampu, ya jalani saja dengan baik, dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Tentu Bapak Ibu setuju dengan kelompok yang terakhir ini. Kita semua setuju dengan kelompok yang terakhir ini. Tetapi jangan asal setuju. Karena apa? Karena kelompok yang terakhir ini, kelompok yang berani hidup dan siap mati, adalah orang-orang yang tahu betul apa yang menjadi tujuan yang ada di tengah dunia ini. Dia punya tujuan untuk hidup. Dan dia juga punya tujuan ketika ia mati. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Kita sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk benar-benar punya tujuan di dalam hidup dan punya tujuan ketika mati. Jangan sampai kemudian kita bingung, hidup mau ngapain, nanti mati gimana. Itu kemudian membuat situasi kehidupan kita tidak sama sekali membaik. Justru dengan punya tujuan di masa kini dan nanti ketika kita mati, kita punya pengharapan dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Karena itulah yang menjadi tugas panggilan kita.
Kita punya tugas di tengah dunia ini selama kita hidup, dan kita punya tujuan nanti ketika kita mati. Tujuan kita ketika hidup adalah begini, Bapak Ibu. Kita menjalani hidup dengan baik dan benar. Seringkali orang memisahkan bagaimana hidup yang baik dan bagaimana hidup yang benar. Tetapi saya mau katakan bahwa bagaimana menjalani hidup dengan baik dan benar itu adalah penting. Baik menurut siapa? Menurut kita manusia. Benar menurut siapa? Menurut Tuhan. Sehingga inilah tugas kita. Dan resikonya juga kita harus tahu bahwa akan ada penolakan, akan ada penghinaan, akan banyak tantangan, dan tidak jarang nyawa kita jadi taruhannya. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sudah benar-benar mengasihi kita, yang tahu betul bagaimana kehidupan kita, sehingga apakah yang harus kita takutkan. Maka dari itu penting untuk kita punya tujuan di masa kini, menjalani hidup dengan baik dan benar. Baik menurut kita dan benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ketika kita diperhadapkan pada keputusan-keputusan yang harus diambil, jangan terburu-buru. Harus ada banyak pertimbangan untuk memutuskan. Harus ada banyak hal yang dipikirkan sebelum kita melakukan tindakan. Sebagai gereja, kita harus mempertimbangkan apakah itu baik buat diri kita, buat sesama kita. Apakah itu benar untuk dilakukan? Untuk diri kita, untuk sesama, dan untuk Tuhan. Dan apakah itu berguna atau berdampak bagi diri saya dan bagi orang-orang di sekitar kami? Dan 3 hal ini yang harus jadi pertimbangan ketika kita mau melangkah untuk menunjukkan sesuatu yang besar. Termasuk ketika mempertimbangkan apakah kemudian kita akan beribadah secara langsung di gedung gereja atau tidak. 3 hal ini. Sehingga kita tidak perlu buru-buru. Kita tidak perlu terpancing dengan euforia new normal. Untuk kemudian semua terbuka kembali. Kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tunggu dulu. Apakah dengan melakukan itu, kita sedang melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Ada banyak pertimbangannya. Jadi jangan buru-buru. Dan kalau kita sudah bisa menyikapi kehidupan kita dengan tujuan yang baik saat ini, dengan menyadari betul bahwa kita ini dipanggil untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita tidak lagi takut ketika nanti kita meninggal. Ketika nanti kita mati, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tapi mari kita lihat, apakah dari setiap apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita, apakah semuanya sudah kita jalani dengan baik? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ada dampaknya kehidupan kita buat orang lain? Apakah kita melakukannya dengan motivasi yang sungguh-sungguh? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil kita hari ini mau menguatkan kita bahwa walaupun di tengah tantangan, di tengah kesulitan hidup, kita mau melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menopang kita. Bahwa ketika kita ada di tengah ancaman, di tengah penolakan, di tengah penganiayaan dan penghinaan, itulah menjadi salib kita. Karena kita memilih untuk ikut Kristus sampai selama-lamanya. Namun percayalah, ketika kehidupan kita memunculkan nilai-nilai kebenaran Kristus, itu semua tidak sia-sia. Sehingga biarlah kita menjadi golongan orang yang berani hidup dan juga siap mati. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita ada di tengah dunia ini dan apa yang akan kita tuju ketika kita mati. Kita tidak perlu takut, tetapi juga tidak perlu gegabah. Jangan buru-buru. Biarlah kita pertimbangkan semuanya itu, kita bawa kepada Tuhan, untuk kemudian kita juga menyerahkannya kembali. Biarlah Tuhan, ini yang menjadi hidupku. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, kita berani untuk menyatakan nilai-nilai kebenaran Allah semasa kita hidup. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin memperkenalkan salah satu rekan sepelayanan yang baru saja bergabung pada tanggal 14 Juni tahun 2020 kemarin. Beliau bernama Saudara Doli Ibrani Simorangkir yang akan bergabung bersama kita sampai dengan bulan Agustus nanti sebagai bentuk tugas dari kampus STFT Jakarta. Mari bersama kita berkenalan dengan beliau dan mari bersama juga kita turut melayani Tuhan dan semoga pelayanan kita juga semakin lebih optimal. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Doli Ibrani Simorangkir. Saya lahir di Jakarta 23 September 1987. Saat ini saya berstatus lajang, namun sedang menjalin hubungan yang serius dengan seorang wanita. Pada saat ini, sampai 8 minggu ke depan, atau 14 Agustus 2020, saya akan melakukan praktik lapangan di tempat ini di GKI Jati Asih. Saat ini saya sedang berkuliah di STFT Jakarta atau biasa dikenal dengan STT Jakarta. Saya saat ini sedang berada di semester 7 dan dalam rangka keperluan untuk menuntaskan studi itu, maka saya diutus ke tempat ini untuk melakukan praktik lapangan. Kiranya ilmu yang saya dapatkan di tempat saya mengenyam ilmu dapat berguna di tempat ini dan saya bisa mengambil ilmu yang lebih banyak untuk kehidupan pelayanan saya ke depannya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Ya, tadi adalah perkenalan singkat dari Saudara Doli Ibrani Simorangkir, di mana nanti juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih akan turut menjumpai beliau di dalam pelayanan online ataupun ibadah secara online yang masih rutin akan kita lakukan sampai nanti kita berjumpa di ibadah onsite. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah perkenalan dari kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Amin. You make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, walking closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make
Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pemilik dan pemelihara seluruh kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur karena Tuhan terus memelihara hidup kami. Di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah situasi yang tidak nyaman, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah dunia ini. Dan pakailah kami terus untuk tetap menyatakan kebenaran Allah, untuk tetap menyatakan damai sejahtera di tengah dunia ini. Sehingga kehadiran kami benar-benar ya Tuhan menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah beraktivitas di luar rumah, kiranya mampukan kami untuk terus menjaga kesehatan kami, mengindahkan protokol kesehatan untuk beraktivitas di luar rumah. Kiranya kami semua dimampukan untuk tetap menjaga diri kami dan menjaga orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang-jenjang pendidikan yang ada. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat anak-anak kami lulus. Kami tetap percaya bahwa Tuhan juga yang memelihara masa depan anak-anak kami. Kiranya apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan memberkati, dan kami selaku orang tua juga Tuhan mampukan untuk tetap menyiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Engkau juga yang mau menolong supaya gereja-gereja Tuhan boleh menjadi saluran berkat. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan, mampukan kami untuk semua bersikap bijak, untuk mengindahkan pertimbangan-pertimbangan ketika kami akan beribadah di gedung gereja. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tetap menyuarakan suara Tuhan. Walaupun kami tidak ada di gedung gereja, tetapi biarlah pekerjaan Tuhan boleh kami nyatakan lewat kehidupan kami hari demi hari.
Mampukan kami ya Tuhan untuk terus memelihara kehidupan yang baik, yang benar dan berguna di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami yang terus bergerak untuk menyelamatkan bangsa kami dari pandemi ini. Mereka yang terus berjuang untuk memelihara situasi yang kondusif. Kiranya Tuhan Kau yang tolong bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga mereka juga boleh memutuskan apa yang baik, apa yang tepat untuk kami semua. Biarlah kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan melalui para pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini. Kiranya kami semua pun ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya dunia ini boleh pulih, sehingga kami boleh hidup dengan lebih baik. Dan kiranya ya Tuhan, kami semua boleh bersama-sama menjaga dunia yang sudah Tuhan ciptakan untuk kami tinggali bersama. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan kami secara pribadi. Kiranya Tuhan, Engkau yang tetap menjadi satu-satunya penolong dan penopang di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jatiasi seperti yang akan tertera pada layar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika pada kesempatan pada hari ini, Tuhan masih berkenan kepada kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur atas setiap anugerah dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih begitu banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah mencukupkan kami, Bapa, di dalam kebutuhan jasmani kami. Melalui persembahan kami pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan kami pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberikan dengan penuh sukacita kepadamu. Tuhan memberkati akan persembahan ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan bagi mereka, agar kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa persembahan kami yang hanya kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Engkau mengajarku bersama.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Dan ingatlah, teguhkanlah hatimu untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus. Jadilah terang kebenaran Allah di tengah situasi yang penuh dengan penolakan dan juga ancaman. Dan untuk melakukan semuanya itu, terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.